Hari ini adalah mata kuliah Kapita Selekta ya untuk S1 dan S2. Yang S1 boleh angkat tangannya? Oke, yang S2? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini untuk mata kuliah Kapita Selekta untuk S1 dan S2, kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, Bu Irma dari World Bank. Hari ini saya juga menggantikan Bu Mairina untuk mengisi sesi hari ini karena Bu Mairina saat ini sedang ada di kunjungan lapangan ke Cirebon ya. Jadi kita beruntung nih teman-teman dapat pembelajaran yang sangat menarik sekali, terutama untuk isu non teknis ya di bidang air minum, yang mungkin teman-teman jarang dengar dari mata kuliah yang ada di ITB. Jadi kita bisa dengar sekali lagi pembicaraan dari Bu Irma dan pembelajaran yang akan didapat dari pengalaman beliau yang sangat ekstensif. Saat ini Bu Irma merupakan Senior Water and Sanitation Specialist ya di World Bank. Jadi sudah berapa tahun Bu di World Bank? Sudah lama. 14 tahun di World Bank. Jadi nanti kita akan dengarkan pengalaman beliau sangat kaya gitu ya. Oke, kalau begitu saya undang Bu Irma, mangga untuk ke depan. Jadi mangga Bu Irma, silakan untuk memberikan pembelajaran buat teman-teman kita di teknik lingkungan. Baik, terima kasih Bu Asti. Selamat, ini udah siang ya, walaupun belum jam 12, tapi selamat pagi menjelang siang, adik-adik. Aduh, ini gimana ya supaya nggak gaung? Kayaknya saya ini oke. Oh ya. Ya, sekali lagi selamat pagi menjelang siang adik-adik semua. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Bu Asti, saya Irma Magdalena Setiono, saat ini sebagai Senior Water Supply Sanitation Specialist di Bank Dunia, tapi berbasis di Jakarta. Saya juga lulusan Teknik Lingkungan ITB, angkatan 90 ya. Nah, sesudah lulus dari ITB, saya bekerja di engineering consultant di Indonesia. Jadi waktu itu sesudah lulus, saya memang fokusnya mungkin seperti biasa lulusan ITB. Kalau nggak jadi dosen, mungkin kerja di konsultan. Kalau di sektor air minum, di konsultan ngurusinnya yang bidang teknis gitu ya. Perencanaan air minum, air limbah, bikin master plan, bikin detail engineering design dan lain-lain. Nah, tapi kemudian saya mengambil S2 di Inggris kebetulan. Nah, waktu itu mulailah saya terekspos kepada aspek-aspek non-teknis untuk penyediaan layanan air minum dan sanitasi. Dan kembali dari Inggris, saya bekerja di konsultan selama beberapa tahun, kemudian bekerja di Palija, salah satu penyedia layanan air minum di Jakarta. Dan sesudah itu saya bergabung dengan USAID. Nah, di USAID lah saya lebih terekspos lagi terhadap aspek-aspek non-teknis untuk penyediaan layanan air minum dan sanitasi. Dan dari situ saya belajar bahwa sebetulnya kalau kita berbicara mengenai layanan air minum dan sanitasi, aspek teknis itu bisa dibilang komponen yang dalam tanda kutip paling mudah diatasi. Selama ada uang, selama ada kemampuan, selama ada dukungan, ya kita bisa membangun instalasi pengolahan air, bangun jaringan distribusi, gitu ya, secanggih apapun, gitu ya. Nah, tapi ternyata aspek non teknisnya lah yang paling susah, ya, karena aspek non teknis ini terkait kepada aspek-aspek seperti perilaku masyarakat yang akan memakan waktu untuk dirubah. Kemudian juga aspek pendanaan gitu ya. Dan juga ada aspek politis terlibat di sini gitu. Nah, hari ini saya diminta untuk berbagi mengenai tarif air minum. Jadi salah satu komponen yang sangat menentukan
layanan air minum atau air bersih dan air minum apakah bisa mencapai menjangkau bagi masyarakat semua gitu ya dengan kualitas yang tetap terjaga dengan baik, memenuhi standar yang diminta oleh pemerintah, kemudian juga bisa diberikan secara berkelanjutan gitu ya, secara kontinu dan memenuhi keterjangkauan masyarakat juga. Baik, mungkin saya mulai aja ya. Dan saya harapkan kita hari ini kita diskusinya interaktif aja ya. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, angkat tangan aja langsung. Ya. Nah, jadi saya ingin pertama kali mau nanya nih ke adik-adik semua. Kenapa sih harus ada tarif air minum? Coba siapa yang mau mulai? Gak usah takut, nggak ada jawaban salah atau benar kok di sini. Yuk. Atau perlu nggak sih ada tarif? Nah, Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya sendiri, kenapa harus ada tarif air minum di Indonesia, terutama untuk Indonesia sendiri, karena dengan adanya tarif air minum itu bisa membantu untuk menjaga kelestarian dari sumber dari air minum itu sendiri. Setidaknya juga menjaga atau meningkatkan pelayanan juga kepada masyarakat yang sebagai pelanggan air minum tersebut. Terima kasih. Nama saya Siti Syakina, saya dari S2 TLITB. ya, itu betul ya. Kemudian ada lagi? Kenalin, nama saya Henar Niki Limbongan. Menurut saya kenapa harus ada tarif air minum, karena ini kan sebelumnya kan dilakukan pengolahan terkait air minum kan. Jadi pengolahan pasti membutuhkan biaya untuk membeli bahan-bahan untuk mengolah tersebut. Jadi kalau misalkan hal itu tidak dibiayai sendiri, maka nantinya ya nggak ada lah itu semua. Jadi kayak perlulah biaya untuk pengolahan air minumnya. Makasih Bu. Oke, jadi tadi untuk konservasi, kemudian ini untuk mendukung investasi pengadaan infrastrukturnya ya. Oke. Ada lagi? Satu lagi lah. Mungkin ada yang mau ngomong, sebenarnya kita boleh nggak sih ya meminta masyarakat membayar? Ada yang mau ngasih argumentasi? Oke. Masih pada malu-malu kali ya. Ya, ya. Jadi makasih ya. Tadi dua jawaban atau dua input masukan yang diperoleh. Tadi memang dua-duanya betul, gitu ya. Jadi memang selama ini kan kadang-kadang masyarakat gitu ya masih merasa kenapa sih kita harus bayar buat air? Air itu kan sumber daya alam ya, harusnya gratis. Gitu. Air itu kita bisa peroleh di mana saja sebetulnya. Gitu. Ada berpandangan seperti itu, tapi sebetulnya kondisi seperti itu sudah tidak ada ya gitu. Jadi kalau kita memang hanya mengandalkan untuk bisa mendapatkan air yang tanpa ada upaya apapun kita udah bisa gitu ya. Jadi misalnya ya kalau air yang dari air hujan yang kita bisa langsung pakai, oke, itu memang gratis gitu ya. Tetapi kalau kita ingin supaya air itu bisa sampai di rumah kita tinggal buka keran, airnya ngucur, ya itu nggak gratis gitu ya. Jadi ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk bisa memungkinkan hal itu terjadi. Next. Ya. Nah ini adalah siklus air ya. Mungkin semua sudah tahu ya. Ini kalau nggak salah termasuk aspek dasar banget gitu ya siklus air. Nah jadi memang di kita itu mungkin kita semua udah tahu di dunia ini sebetulnya jumlah air yang ada itu nggak bertambah, nggak berkurang, itu aja gitu ya. Tapi berada dalam kondisi ataupun status yang berbeda gitu. Nah, dengan siklus air seperti ini saat ini
kondisi idealnya itu kan ada balance ya antara air yang ada di laut, air yang ada di sebagai air tanah, air permukaan maupun yang terevaporasi gitu. Nah, tapi sekarang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kemudian juga semakin meningkatnya aktivitas manusia, termasuk eksploitasi air ya yang semakin meningkat, akhirnya keseimbangan ini terganggu gitu. Jadi jumlah air yang bisa digunakan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari itu semakin berkurang, dari hari ke hari semakin berkurang, dan terjadi penurunan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas gitu ya. Nah, jadi sekarang ini sebetulnya sudah ada di kondisi air itu sudah tidak bisa lagi dilihat sebagai barang yang kita take it for granted gitu ya. Tetapi air ini sudah mulai menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang makin ke sini itu makin tinggi gitu, dan bahkan di beberapa lokasi air ini sudah bisa menimbulkan konflik gitu, ya. Next. Nah, selain dari siklus air, kita semua tahu bahwa kita ini termasuk negara Indonesia berkomitmen untuk Sustainable Development Goals ya. Dan salah satu SDG itu adalah tercakup kepada air dan sanitasi. Nah, SDG Goal 6 itu memandatkan kita memberikan layanan air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat. Jadi inclusive water and sanitation services ya. Jadi dan di sini juga berbeda dengan yang waktu Millennium Goal. Waktu Millennium Goal itu kan kita berbicara hanya akses, tetapi untuk SDG ini selain akses itu juga mencakup aspek keberlanjutan gitu ya, keterjangkauan, dan juga efisiensi penyelenggaraan dan penyediaan layanan gitu. Nah, dan inilah sebetulnya yang membuat PR-nya pemerintah dan juga semua pihak gitu ya semakin berat untuk mencapai SDG ini, karena kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, kita hanya mengandalkan water utility seperti PDAM, ini SDG 6 ini kemungkinan tidak akan bisa tercapai gitu ya. Terlebih kemarin dengan adanya pandemi COVID, itu ternyata pencapaian target SDG itu bukannya mengalami peningkatan tetapi mengalami kemunduran yang cukup luar biasa gitu. Dan akibatnya investasi yang diperlukan untuk bisa mencapai SDG 6 ini semakin berat, semakin besar gitu ya yang dibutuhkan. Dan investasi yang dibutuhkan bukan hanya untuk bangun infrastruktur baru, tapi juga untuk rehabilitasi, perbaikan infrastruktur yang existing yang banyak udah cukup kondisinya sudah tidak baik lagi gitu ya, dan juga investasi untuk memastikan ada SDM dan sumber-sumber lainnya yang bisa menunjang operasional dan pemeliharaan dan penyediaan layanan yang seperti itu tadi, berkelanjutan tapi tetap terjangkau gitu ya. Next. Nah, jadi ini tadi ya saya sudah bilang, jadi ya air itu sebetulnya memang memiliki nilai ekonomis yang sangat luar biasa sebetulnya dan harus menjadi perhatian gitu. Karena apa ya? Ya air bukan sumber daya alam yang bisa dibuat gitu ya. Yang bisa kita lakukan hanya adalah melakukan pengolahan supaya bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Semakin besar jumlah air yang kualitasnya semakin jelek, berarti semakin besar biaya yang diperlukan untuk melakukan pengolahan untuk pemurniannya itu gitu ya. Nah, kemudian juga ya tanpa air kita nggak bisa hidup istilahnya gitu ya. Dan semua kegiatan kita akan terganggu gitu. Jadi isu air ini sebetulnya punya ripple effect gitu. Jadi sangat mempengaruhi juga kondisi sektor-sektor lainnya, termasuk juga terutama sektor kesehatan, dan juga pertumbuhan ekonomi negara kita ini bisa sangat terganggu kalau kita tidak memiliki pengelolaan sumber daya air yang baik gitu ya. Nah, kemudian jadi memang air itu sayangnya tidak selalu tersedia di tempat yang dibutuhkan. Jadi kadang-kadang ya kalau kayak di Indonesia sendiri, kita negara kepulauan gitu ya. Jadi di pulau yang penduduknya paling banyak justru airnya paling kurang gitu ya. Di sisi lain di tempat-tempat yang penduduknya sedikit
seperti misalnya di Papua gitu ya. Sumber airnya kan berlimpah-limpah gitu ya. Atau di Jawa sendiri saja. Ya contoh ini Bandung Raya ini termasuk daerah yang sudah memiliki defisit air baku gitu ya. Gitu. Nah, jadi memang perlu ada mekanisme dan juga investasi untuk bisa membawa air ini ke tempat yang membutuhkan dengan kualitas yang tepat. Nah, sekarang kalau kita mau bicara tentang komponen sampai sini ada yang mau tanya dulu atau komentar? Enggak ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa aja sih komponen yang menentukan besaran tarif air minum gitu ya. Nah, sebelum ke situ saya juga ingin menekankan di sini. Jadi tarif air minum itu sebetulnya adalah tarif atau harga yang dibebankan oleh penyedia layanan kepada pelanggannya untuk bisa menyediakan air di pelanggannya gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk air bersih ini berupa air perpipaan yang ditagihkan oleh water utility. Di sini PDAM ya kalau di Indonesia gitu. Tapi nanti kita lihat sebetulnya penyelenggara layanan air minum yang berbasis perpipaan itu nggak cuma PDAM gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tarif air minum sendiri tidak termasuk harga airnya, harga air bahan pokoknya gitu ya. Tapi ini tarif air minum itu biasanya adalah tarif yang dibebankan untuk bisa menutupi beberapa biaya untuk bisa membawa air dari sumber ke pelanggan. Next. Nah, ini komponen-komponennya ya. Jadi biaya-biaya apa aja sih yang biasanya ikut dihitung gitu ya untuk penentuan tarif. Jadi yang pertama itu adalah biaya pengolahan. Jadi kalau sumber airnya itu air permukaan, itu kan ada pengolahan yang diperlukan gitu ya. Ya dari proses flokulasi, koagulasi, sedimentasi, disinfeksi gitu ya. Kemudian teknologi pengolahannya juga sekarang macam-macam gitu ya. Dari yang konvensional IPA berstruktur beton, struktur baja, kemudian juga yang sudah lebih modern menggunakan teknologi membran atau filtration, ya membran filtration dan lain-lain gitu. Ya, itu komponen biaya yang pertama. Semakin jelek kualitas air baku, semakin besar biaya pengolahan yang diperlukan. Ya, karena kadang-kadang ada biaya proses pengolahan yang memerlukan bahan kimia. Nah, jadi semakin jelek kualitas air bakunya biasanya bahan kimianya makin banyak yang diperlukan. Berarti cost-nya makin besar juga. Atau kalau yang pakai mekanisme membran filtration, itu biasanya butuh energi juga gitu ya. Nah, hal-hal itu yang akan mempengaruhi besarnya biaya pengolahan, otomatis pengaruh juga ke tarif air minum yang nanti diperlukan. Kemudian biaya untuk penyimpanan atau penampungan air yang sudah diolah. Di beberapa lokasi perlu dibangun reservoir gitu ya. Nah, reservoir itu kan perlu dibangun, kemudian juga nanti perlu ditambah pompa apa segala macam. Nah, itu termasuk harus dihitung gitu ya. Kemudian biaya untuk mendistribusikan air ke pelanggan. Harus pasang pipa, harus pasang meter air, harus pasang berbagai jenis aksesoris pipa distribusi, harus juga kadang-kadang untuk memastikan ada tekanan air yang cukup. Kadang-kadang di beberapa tempat tekanannya harus dikurangi, berarti ada aksesoris yang harus dipasang, pressure reducing valve. Kemudian ada beberapa lokasi juga yang harus tekanannya dinaikkan, berarti harus ada booster pump gitu ya. Kemudian harus dibentuk zona-zona pelayanan supaya pelayanannya nanti bisa lebih mudah untuk pengaturannya. Nah, itu termasuk biaya-biaya juga yang perlu diperhitungkan. Nah, selain itu, untuk perusahaan daerah air minum atau water utility yang sifatnya institusi yang memang yang perlu dikelola secara profesional, tentunya ada biaya-biaya lain juga di situ, gitu ya. Biasanya kita sebut biaya overhead. Di situ termasuk juga biaya untuk peningkatan SDM-nya. Nah, karena kan SDM-nya
harus juga dilatih ya, harus digaji, harus dilatih gitu ya. Kemudian juga ada keperluan-keperluan kantor, kemudian juga kalau perusahaan daerah air minum yang namanya perusahaan, mereka juga harus memenuhi kewajiban membayar pajak, retribusi dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kalau misalnya water utility itu dimiliki oleh pemerintah daerah, ada ekspektasi dari pemerintah daerah supaya perusahaan daerah ini bisa berkontribusi juga kepada pendapatan asli daerah. Jadi ada tuntutan untuk bisa memiliki profit gitu ya dari penyelenggaraan ini. Nah, itu perlu masuk dalam perhitungan. Nah, di beberapa tempat ada juga yang menggabungkan tarif air minumnya dengan tarif air limbah. Ini nanti saya akan cerita latar belakangnya kenapa itu digabungkan gitu ya. Nah, kemudian tadi saya udah bilang ya, tarif itu sendiri biasanya belum termasuk harga airnya, harga bahan bakunya gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk harga airnya sendiri, itu kita biasanya disebutnya water charge atau water pricing gitu. Itu berupa tidak langsung dibayarkan oleh pelanggan gitu ya, tapi itu merupakan kewajiban dari si penyelenggara. Jadi dalam hal ini misalnya kalau PDAM ya itu PDAM harus bayar pajak retribusi air baku gitu ya. Nah, itu tapi nanti secara tidak langsung akhirnya menjadi komponen komponen perhitungan tarif air minum keseluruhan. Next. Nah, perhitungan tarif air minum itu sendiri ada macam-macam. Ini saya hanya memperlihatkan saja nanti mungkin bisa teman-teman cari di literaturnya banyak sekali gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya cara ngitungnya gitu ya. Nah, terus mereka juga ada yang membedakan antara tarif penuh ataupun tarif ekonomis atau tarif dasar gitu ya. Kemudian mereka juga ada yang menggunakan mekanisme berdasarkan pasar gitu ya, atau yang pakai pure dari dari aspek-aspek administrasi. Ada juga yang menggunakan mekanisme perbandingan antara demand dan supply gitu ya. Jadi macam-macam cara ngitung tarif yang akan diberlakukan. Next. Nah, tapi kalau kita simpulkan sebetulnya kriteria penentuan tarif air minum ini ya ada tiga kriteria utama sebetulnya. Jadi dari kriteria keuangan gitu. Kalau dari kriteria keuangan ini tentunya yang dilihat adalah kemampuan tarif untuk bisa menutupi biaya-biaya gitu ya, atau kita sebut biasanya cost recovery gitu. Nah, yang kedua itu penentuan tarif secara dilihat dari kriteria ekonomis. Jadi selain untuk biaya untuk menutupi biaya, di sini biasanya dimasukkan juga aspek efisiensi gitu. Jadi kita tidak mau menetapkan tarif yang mendorong penyedia layanan itu melakukan operasional yang tidak efisien gitu ya. Nah, di sini jadinya kriteria ekonomis berlaku. Nah, kemudian yang ketiga kriteria lingkungan. Nah, kriteria lingkungan di sini tarif ditetapkan untuk juga bisa memberikan insentif yang mendukung kegiatan konservasi sumber daya air gitu. Ya. Nah, selain ketiga kriteria utama itu ada tambahan. Nah, biasanya di sini faktor sosial dan faktor politis masuk di sini. Faktor sosial ini termasuk keterjangkauan masyarakat. Jadi penetapan tarif harus melihat aspek keterjangkauan masyarakat. Kalau di Indonesia ini contohnya ada ketentuan bahwa tarif dasar itu tidak boleh melebihi 4% dari penghasilan rata-rata rumah tangga. Gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah masih bisa menjangkau, masih bisa mendapatkan akses layanan air minum. Gitu. Nah, kemudian aspek politis juga di sini kadang-kadang masuk gitu, terutama karena biasanya yang menentukan tarif air minum itu adalah kepala daerah. Nah, jadi ini kan tahun ini dan tahun depan ini tahun politis ya. Nah, biasanya karena mau pemilu, mau pilkada, ini pemerintah daerah ini nggak mau menaikkan atau melakukan menyetujui penyesuaian tarif air minum karena khawatir ada dampak politis gitu ya.
khawatir jadi nggak populer gitu. Gitu. Nah, bentar belum. Maaf. Nah, kemudian instrumen penetapan tarifnya juga bisa macam-macam. Gitu. Bisa saja misalnya ditetapkan single tarif, gitu ya. Terus ada lagi yang menetapkan tarif progresif. Jadi kalau misalnya konsumsinya makin besar, berarti tarif airnya makin mahal, gitu ya. Kemudian ada yang melakukan menetapkan tarif berdasarkan kelompok pemakai yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, pada prakteknya sebetulnya penetapan tarif itu biasanya merupakan gabungan dari berbagai kriteria dan penggunaan instrumen yang berbeda-beda. Jadi jarang sekali orang menetapkan tarif air minum hanya dengan berdasarkan satu kriteria. Ya, jadi biasanya digabung dan juga pemilihan instrumennya juga ya disesuaikan biasanya dengan kondisi daerah masing-masing. Oke, next. Nah, tapi intinya sebetulnya yang diharapkan itu dengan adanya tarif, harusnya institusi penyedia layanan air itu bisa pertama bisa memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan pemeliharaan yang memadai, supaya penyediaan layanannya bisa terus bisa terus berlangsung dengan baik, gitu ya. Kedua, dari tarif sebetulnya diharapkan penyedia layanan itu juga punya sedikit profit margin untuk bisa terus mengembangkan layanannya. Jadi cakupan pelayanannya bisa terus meluas dan semakin banyak masyarakat yang bisa memperoleh pelayanan, gitu ya. Nah, dan ketiga, sebetulnya juga dengan tarif yang baik, tarif yang memadai, itu diharapkan penyedia layanan itu kondisi keuangannya juga semakin baik. Kemudian kita ada istilah namanya credit worthiness, gitu ya, dan bisa mendapat kepercayaan yang lebih dari berbagai penyedia pendanaan, gitu, supaya mereka bisa terus mengakses berbagai jenis pendanaan yang bisa mereka gunakan untuk terus mengembangkan dan memperbaiki layanannya, gitu ya. Nah, hanya saja sayangnya sebagian besar belum bisa memperoleh tarif yang full cost recovery yang bisa mencakup memenuhi kebutuhan tersebut, gitu. Nah, akibatnya banyak sekali penyedia layanan air minum yang kondisinya bukannya membaik tetapi semakin memburuk, gitu ya. Jadi ini yang kita selalu bilang dengan tidak tercapainya financial sustainability itu tuh menjadi virtuous cycle, gitu. Jadi biasanya itu nanti akan terus memburuk dan akhirnya akan besar sekali kebutuhan biaya yang diperlukan untuk bisa membalikan kondisi si penyelenggara layanan air itu ke kondisi yang baik, gitu ya. Oke, next. Apa sini ada yang mau ditanya? Enggak, oke. Kalau misalnya bingung atau ini jangan ini ya, jangan ragu-ragu, karena kalau misalnya nanti udah kelewat nanti saya suka lupa nanti. Oke. Nah, tadi saya bicara struktur komponen kemudian instrumen yang digunakan. Nah, salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk penentuan tarif air minum itu adalah dengan menggunakan struktur tarif, gitu ya. Nah, struktur tarif ini ada dua macam. Yang pertama, struktur tarif berdasarkan volumetrik. Nah, ini biasanya digunakan untuk layanan untuk sistem air minum yang menggunakan meter. Jadi dipastikan semua pelanggannya dipasang meter, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang menggunakan mekanisme tarifnya ya udah flat rate aja. Itu biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang sistemnya masih belum pakai meter. Jadi mau pakai airnya 1 meter kubik, mau pakai airnya 10 meter kubik ataupun 100 meter kubik, dibayarnya sama, gitu ya. Nah, kalau yang pakai volumetrik itu karena dipasangkan meter, jadi besarnya tarif yang kita bayar ya tergantung hasil bacaan meter, gitu ya. Nah, yang volumetrik sendiri itu juga ada macam-macam.
Ada yang dibikin tarifnya itu oh ya udah linear aja sama aja gitu. Mau tarif per meter kubiknya itu mau pakai buat 10 meter kubik, mau pakai 100 meter kubik, dibikin tarif per meter kubiknya tetap sama. Itu yang dimaksud dengan linear. Nah, tapi ada juga yang pakai blok tarif gitu ya. Blok tarif ini ada ya dua macam, ada yang naik, ada yang turun. Kalau yang naik berdasarkan konsumsi, ini misalnya dibagi dalam beberapa blok gitu. Jadi misalnya untuk 10 meter kubik pertama itu tarif per meter kubiknya paling rendah misalnya. Tapi begitu di atas 10 meter kubik, misalnya jadi 11 meter kubik, tarif per meter kubiknya dinaikkan. Gitu ya. Nah, biasanya itu misalnya rentangnya 0 sampai 10 meter kubik, kemudian 10 sampai 20 atau 30, kemudian di atas 20 atau 30 meter kubik. Tujuannya apa? Biasanya orang menggunakan mekanisme ini untuk mendorong supaya masyarakat lebih hemat air. Gitu ya. Supaya masyarakat itu menggunakan air sesuai kebutuhannya aja, nggak dibuang-buang ya. Nah, jadi biasanya tarif yang paling rendah itu diterapkan di blok yang pertama untuk memastikan juga keterjangkauan bagi masyarakat ya, terutama yang berpenghasilan rendah. Ya. Nah, tapi ada juga yang sebaliknya. Walaupun ini masih jarang banget ya. Saya juga belum nemu di negara mana yang decreasing block tarif ini diterapkan gitu. Kalau ini dibalik, jadi semakin banyak kita pakai unit price per meter kubiknya semakin murah gitu ya. Nah, jadi kebalikan. Nah, tapi ya itu tadi saya sih belum nemu di mana. Kalau nggak salah ada beberapa di Amerika Serikat yang memperlakukan itu gitu. Ya mungkin itu daerah-daerah yang memang sumber air bakunya masih banyak banget gitu ya. Nah, kemudian selain tarif berdasarkan konsumsi, ada lagi biasanya tarif tambahan yang dibebankan ke pelanggan. Tapi ini biasanya hanya sekali ya, berupa biaya penyambungan. Biaya penyambungan dan itu biasanya ya hanya dibebankan sekali aja pada waktu kita mau menjadi pelanggan. Dan ini biasanya untuk mengadakan untuk memasang pipa dari pipa distribusi ke dalam rumah gitu ya, ke rumah kita. Nah, selain itu juga ada biaya administrasi. Biaya administrasi di sini biasanya kalau untuk yang pakai meter itu termasuk biaya untuk pemeliharaan meternya. Nah, nanti kalau pulang coba deh dilihat kalau yang menjadi pelanggan PDAM tagihannya dari PDAM. Nah, di situ kelihatan komponen-komponen tarifnya ya. Jadi pemakaian berapa meter kubik, kemudian biaya administrasi atau abonemen biasanya kalau di kita disebutnya. Next. Nah, itu tadi tarif air minum secara global ya yang biasa diberlakukan di berbagai negara. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa sih gitu ya. Nah, ini mungkin saya mulai masuk ke topik ini. Coba next. Nah, untuk Indonesia tarif air minum di Indonesia itu dasar hukumnya ini seperti yang disampaikan di sini ya. Jadi karena di Indonesia ini sudah ada mandat yang diatur melalui perundangan dan peraturan gitu ya. Jadi yang pertama tentunya Undang-Undang Dasar 45 ya sebagai dasar utama, terutama yang pasal 33 bahwa tanah, air dan semua sumber daya alam harus dikelola oleh negara dan diberlakukan untuk kepentingan masyarakat. Itu dasar utamanya. Nah, selain itu ada lagi yang artikel 28. Jadi semua orang itu berhak dan wajib untuk hidup secara layak gitu ya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Kemudian juga punya tempat untuk tinggal. Kemudian mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat gitu ya, dan juga untuk bisa mendapatkan layanan dasar gitu ya. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan resolusi PBB juga air dan sanitasi itu merupakan hak asasi manusia. Ya.
Nah, kemudian juga di di Indonesia mungkin ada yang ingat waktu itu pernah yang namanya Undang-Undang SDA itu digugat ya gitu. Dan salah satu hasil gugatannya itu adalah dari adanya keputusan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan air, hak masyarakat atas air. Gitu. Ya. Selain itu juga kita memang negara kita komited untuk pemenuhan SDG, ya. Kemudian sektor air dan sanitasi ini juga tertuang menjadi prioritas juga pemerintah dan ini diperlihatkan dengan tertuangnya target-target sektor air ini di dalam RPJMN 2020-2024 juga yang sebelum-sebelumnya dan ini kita ada sedang menyusun untuk RPJMN berikutnya. Ini masuk lagi sektor air dan sanitasi ini gitu ya. Karena ini memang layanan dasar ya. Nah, kemudian yang secara teknis juga di Kementerian PUPR itu menuangkan target-target mereka dan program-program mereka di dalam rencana strategis mereka gitu ya. Nah, ini kalau lihat kerangka peraturan perundangannya mungkin ribet ya. Tapi ini memang banyak sekali peraturan perundangan yang mempengaruhi pengelolaan sektor air minum di Indonesia. Nah, jadi selain dari undang-undang, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga ada undang-undang tentang pemerintahan dan terutama pemerintahan yang terdesentralisasi, ya. Karena negara kita ini kan merupakan negara yang terdesentralisasi. Artinya dengan dengan terdesentralisasi ini ada beberapa hak dan kewajiban pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Ya. Termasuk di sini peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam memberikan layanan dasar. Ini didelegasikan kepada pemerintah daerah, termasuk untuk air minum dan sanitasi, gitu ya. Nah, jadi tentang desentralisasi ini di Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian itu ada turunan-turunannya. Turunan-turunannya di sini tentang ada peraturan pemerintah tentang pemerintah daerah, kemudian juga ada peraturan pemerintah tentang badan usaha milik daerah, gitu ya. Ini karena sebagian besar penyelenggara layanan air minum yang berbasis institusi itu merupakan badan usaha milik daerah. Nah, kemudian juga ada standar pelayanan minimum. Nah, untuk air minum dan sanitasi, standar pelayanan minimumnya sudah ada di situ dan diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Nah, selain itu juga ada namanya Undang-Undang Sumber Daya Air yang Undang-Undang tahun 17 tahun 2019. Nah, di situ ada turunannya. Ada turunannya itu ada dua sebetulnya. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang air baku. Kemudian yang tentang air minum yang nomor 122 tahun 2015. Nah, tapi ini sedang direvisi. Karena yang peraturan pemerintah nomor 121 dan 122 itu dibuat untuk menyesuaikan kondisi Undang-Undang tahun 74 tentang irigasi supaya cocok untuk ke kondisi desentralisasi. Ya, gitu. Nah, jadi selama turunan Undang-Undang 17 2019 untuk air minum dan air baku belum selesai disusun, peraturan pemerintah nomor 121 dan 122 itu masih berlaku. Ya. Nah, di yang peraturan pemerintah 122 itu ada turunannya lagi gitu. Ada peraturan presiden. Ya, ada dua peraturan presiden di situ untuk percepatan layanan air dan sanitasi, kemudian percepatan presiden untuk memberikan garansi dan subsidi bunga bagi perusahaan daerah air minum maupun pemerintah daerah yang ingin melakukan pinjaman perbankan waktu itu untuk perluasan dan pengembangan layanan air minum. Nah, selain itu juga banyak peraturan menteri, ya. Baik itu dari Kementerian PUPR maupun dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Keuangan. Jadi ini memang sangat banyak peraturan perundangannya dan ini banyak yang terkait satu sama lain. Jadi kalau kita mau melihat satu peraturan, kita harus lihat juga
peraturan dan perundangan yang lainnya gitu ya, untuk memastikan tidak ada yang kontradiktif. Next. Nah, kalau kita berbicara mengenai penyelenggara layanannya sendiri, siapa aja sih? Mungkin selama ini kita tahunya cuma PDAM ya, gitu. Tapi sebetulnya secara peraturan dan perundangan, nggak cuma PDAM yang diakui sebagai penyelenggara layanan air minum di sini. Gitu. Di sini air minum yang bukan air minum dalam kemasan ya, karena kalau air minum dalam kemasan tidak termasuk sebagai dalam definisi ataupun klasifikasi layanan air. Gitu. Karena itu apa? Industri kalau itu ya, bukan pelayanan. Gitu. Nah, jadi penyedia layanan air minum itu di Indonesia ada yang namanya badan usaha milik daerah atau yang kita kenal sebagai PDAM, gitu ya. Nah, PDAM ini bisa milik kota atau kabupaten atau bisa juga menjadi miliknya provinsi. Gitu. Seperti kalau di Jakarta dan di Sumatera Utara, di Jakarta Pamjaya itu yang punya provinsi. Tirtanadi di Sumatera Utara juga yang punya provinsi. Gitu. Tapi PDAM yang lain rata-rata itu yang punya adalah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, institusi milik pemerintah daerah juga ada juga yang menjadi penyedia layanan tapi belum menjadi perusahaan, belum menjadi badan usaha gitu ya. Jadi ini masih berupa unit pelaksana teknis. Jadi dia di bawah biasanya di bawahnya Departemen Pekerjaan Umum gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kalau UPTD atau BLUD ini walaupun sama-sama milik pemerintah daerah, tapi statusnya berbeda dengan badan usaha. Kalau badan usaha itu lebih fungsinya seperti betul-betul seperti perusahaan gitu ya. Jadi mereka punya keuangan sendiri yang terpisah gitu. Kemudian pembukuannya, akuntansinya betul-betul terpisah dari anggaran dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tapi kalau UPTD dan BLUD itu masih terkait gitu ya. Terutama yang UPTD itu tidak bisa menyimpan revenue-nya untuk dikelola, jadi harus dikembalikan kepada keseluruhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kalau BLUD mereka itu antara tengah-tengah antara UPTD dengan BUMD, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ada penyelenggara layanan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Ini diakui gitu ya. Jadi misalnya seperti developer-developer yang membangun IPA dan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Misalnya di Bandung ini yang dekat apa ya? Contoh Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan dia membangun sistem penyediaan air minum sendiri untuk kawasannya dia, hanya untuk tenannya dia, gitu ya. Nah itu bisa, gitu. Nah, tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus mereka penuhi, gitu. Atau di Jakarta juga kan banyak ya seputar Jabodetabek, ada BSD, Bintaro, gitu. Jadi mereka punya bisa mengajukan izin untuk menyelenggarakan layanan sistem penyediaan air minum untuk kebutuhan sendiri. Nah, selain itu juga ada penyelenggara layanan yang berbasis masyarakat. Mungkin ini banyaknya sebetulnya di daerah pedesaan ya, tapi di Kota Bandung juga saya dengar banyak juga. Ada yang namanya HIPAM, Himpunan Pengelola Air Masyarakat gitu ya. Atau kalau yang di pedesaan banyak namanya PAMSIMAS gitu. Nah, biasanya ini sistemnya kecil-kecil, mereka ini bikin sendirilah ya gitu istilahnya, dikelola oleh masyarakat sendiri dan karena itu tidak sifatnya bukan perusahaan, jadi biasanya mereka tidak ada kewajiban untuk bayar pajak, retribusi dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi standar pelayanannya juga jadinya biasanya agak berbeda. Jadi ini ada 4 macam ini penyedia layanan air minum ini. Tentunya jenis penyedia layanan yang dipilih oleh pemerintah daerah itu akan berpengaruh juga terhadap pengelolaannya, mekanisme pengelolaannya gitu. Jadi misalnya kalau BUMD yaitu tadi biasanya kalau karena BUMD badan usaha ada keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan
untuk BUMD ini bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah gitu ya. Jadi dituntut untuk bisa dapat untung gitu. Nah, tapi sebetulnya nggak semua PDAM itu layak untuk menjadi BUMD sebetulnya gitu ya. Karena ya itu tadi sebetulnya ada syarat kan untuk jadi BUMD itu. Jadi ada kondisi kelayakan ekonomi yang harus bisa dicapai. Gitu. Jadi kalau misalnya jumlah pelanggannya cuma 5.000, taruhlah. Terus tarif airnya cuma 500 rupiah atau 1.000 rupiah per meter kubik, rasanya nggak layak ya, nggak akan bisa gitu kan. Kalaupun misalnya 100% itu masyarakat bayar, apa iya akan bisa mendapatkan pendapatan yang mampu memenuhi biaya operasional pemeliharaan perusahaan gitu ya. Contohnya itu gitu ya. Nah, jadi banyak sekali yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah sebelum mereka memilih jenis layanan institusi penyelenggara layanan air minum. Nah, ini saya mau memberi gambaran aja. Kalau kita lihat penyelenggara air minum di Indonesia ini ada berapa ya gitu ya. Ini data tahun 2019 tapi sekarang juga belum berubah banyak gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sebagian besar itu sifatnya adalah PDAM, baik itu Perumda, perusahaan umum daerah ataupun Perusda. Kalau Perusda ini biasanya yang memiliki lebih dari satu pemerintah daerah. Nah, di sini juga kita lihat sebagian besar itu size-nya kecil. Ya. Size-nya kecil, pelanggannya masih di bawah 30.000 sebagian besar. Cuma sedikit yang pelanggannya itu di atas 30.000. Dan ini sebetulnya sangat mempengaruhi kesehatan penyelenggara layanan air minum ini. Next. Nah, ini yang mengatur tarif air minum di Indonesia ini adalah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, ya. Jadi seperti tadi saya bilang di Indonesia kita pakai volumetric dan IBT, increasing block tarif. Gitu ya. Kemudian juga kita menganut mekanisme pengelompokan pelanggan berdasarkan jenis penggunaannya. Jadi ada pelanggan rumah tangga, ada pelanggan niaga, ada pelanggan industri gitu ya. Kemudian juga ada pelanggan khusus, golongan khusus gitu ya. Nah, berdasarkan Permendagri juga itu sudah ditentukan biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Operasional pemeliharaan, depresiasi atau amortisasi untuk infrastrukturnya. Kemudian juga biaya bunga pinjaman kalau PDAM-nya melakukan pinjaman gitu ya. Kemudian biaya lain-lain di sini termasuk biaya SDM gitu ya, ataupun ya biaya-biaya lain lah. Kadang-kadang kalau perusahaan daerah itu ada banyak biaya lain-lainnya gitu ya. Nah, kemudian Permendagri yang nomor 21 atau 2020 itu juga itu sudah memasukkan aspek pengaturan tarif batas atas dan batas bawah oleh gubernur. Ya, walaupun nanti struktur tarif di masing-masing PDAM-nya tetap ditetapkan oleh kepala daerah, bupati ataupun wali kota gitu. Tapi harus mengacu kepada penetapan batas atas dan batas bawah oleh gubernur. Next. Kemudian juga di struktur tarif yang berdasarkan Permendagri itu sudah memasukkan aspek efisiensi operasional sebetulnya. Pada saat menghitung biaya operasional pemeliharaan, itu sekarang diminta untuk memasukkan angka air tak berekening atau yang kita non revenue water yang real. Kalau dulu sebelum Permendagri 21 itu menggunakan angka ATR rata-rata nasional 20%. Target 20%. Nah, tapi sekarang sesudah revisi menjadi Permendagri 21 tahun 2020, PDAM harus menggunakan angka ATR yang real.
Nah, ini sebetulnya yang menyebabkan banyak PDAM yang tadinya sudah merasa mendapatkan tarif yang full cost recovery, dengan pemberlakuan Permendagri yang baru ini akhirnya jadi anjlok, nggak full cost recovery lagi gitu ya. Karena ternyata dulu ya istilahnya full cost recovery-nya semu gitu ya. Nah, kemudian juga dengan Permendagri yang baru ini sebetulnya salah satu maksud dan tujuannya itu supaya kepala daerah itu mau menyetujui tarif yang full cost recovery yang betul. Jadi di situ ditentukan ada yaitu batas atas batas bawah oleh gubernur, kemudian juga ada perkataan wajib memberikan subsidi kalau nggak bisa menyetujui tarif yang full cost recovery. Kemudian juga dikasih batas waktu. Kalau tidak bisa menyetujui tarif FCR selama 3 tahun, itu nanti gubernur harus memberikan rekomendasi apakah PDAM-nya di downgrade gitu ya, nggak boleh jadi badan usaha lagi, tapi mungkin di downgrade jadi UPTD atau BLUD, atau di merge digabungkan dengan dengan PDAM tetangga gitu, atau diambil alih pengelolaannya oleh provinsi. Jadi itu sebetulnya udah ada di dalam Permendagri tersebut. Kemudian juga aspek konservasi air di situ udah masuk gitu, yaitu dengan penerapan tarif progresif yang increasing block tarif ya. Nah, sayangnya ini adalah teori yang ada di Permendagri. Nah, kita lihat kenyataannya. Next. Nah, idealnya kalau tarif Permendagri tersebut dilaksanakan, itu kan kita PDAM kita itu sehat, kinerjanya baik gitu ya. Karena kan ada pendapatan yang memadai untuk bisa menunjang PDAM tersebut memberikan layanan yang baik dan kinerjanya juga lebih meningkat. Tapi kenyataannya ini kita bisa lihat. Ini data tahun 2020. Tapi kalau saya lihat data yang tahun 2022 pun nggak jauh berbeda gitu, malah di beberapa aspek lebih jelek gitu ya. Nah, jadi dari hampir 400 PDAM di Indonesia yang dikatakan sehat itu sekitar 60%. Itu pun kalau kita lihat lebih detail, sehatnya itu saya suka bilang sehatnya sehat kurus atau pura-pura sehat. Ya. Karena apa? Coba lihat, itu sehat sekitar 60%. Tapi yang full cost recovery nggak nyampe 40%. Ini berarti kan masih banyak PDAM yang katanya sehat, ternyata belum full cost recovery, jadi ternyata masih rugi. Ya, berarti pendapatan mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, menutupi biaya operasional pemeliharaan yang memadai. Nah, dengan kondisi seperti itu, sedikit aja ada masalah, mereka akan jatuh ke kondisi tidak kurang sehat atau bahkan balik lagi jadi sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman adik-adik punya waktu, coba lihat di websitenya Kementerian PUPR ataupun di websitenya Perpamsi, coba cari laporan audit kinerja BUMD air minum. Itu setiap tahun ada. Dan setiap tahun itu dijelaskan gitu ya. Jumlah PDAM yang sehat, yang kurang sehat, yang sakit dari masing-masing wilayah. Nah, di situ kita bisa lihat, walaupun misalnya setara total jumlah yang sehat itu naiknya tapi sedikit gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail, itu tuh banyak yang tadinya udah sehat, balik jadi turun, balik jadi sakit atau kurang sehat, kemudian kurang sehat naik. Jadi sangat fluktuatif gitu ya. Itu berarti mereka saya sih suka bilangnya ya ngejar status doang gitu. Sehatnya itu bukan betul-betul sehat tapi ngejar status sehat gitu ya. Nah, kemudian juga dari aspek efisiensi operasionalnya. Masih banyak PDAM kita itu belum efisien dalam operasionalnya gitu. Ya. NRW-nya masih tinggi atau angka ATR tadi ya gitu. Itu pun
angka sekitar 33% ini itu berdasarkan yang dilaporkan. Tapi real di lapangannya itu jauh lebih tinggi. Karena kenyataannya lebih banyak PDAM kita itu meter induknya pun belum ada. Jadi kalau kita tanya berapa sih produksinya? Oh, sekian. Berdasarkan apa? Terus tanya meter induknya ada nggak Pak atau Bu? Nggak ada. Atau ada tapi rusak. Atau ada berjalan tapi masangnya salah. Nah, terus ngukurnya dari mana? Oh, kita hitung dari operasional pompa. Pompanya kapasitas sekian. Nah, terus balik kita dipasang tahun berapa? Dipasang tahun 85. Nah, kan itu ya. Kapasitas pompa dipasang tahun 85, tapi apalagi kalau tidak pernah dipelihara dengan baik, berarti kan efisiensinya sudah jauh lebih menurun. Jadi bisa jadi IPA dengan kapasitas 100 liter per detik dilaporkan bahwa memang itu memproduksi sekian. Sebetulnya kenyataannya mungkin udah jauh menurun kapasitas produksinya. Itu jumlah air yang diproduksi. Jadi banyak PDAM itu nggak tahu sebetulnya jumlah air yang diproduksi berapa. Kemudian kita tanya lagi, yang terjual berapa? Oke, yang terjual biasanya mereka punya data cukup lengkap ya, karena kan itu terpengaruh sangat mengaruh kepada jumlah billing yang bisa diterbitkan. Nah, tapi kita tanya lagi, itu meter pelanggan rutin nggak dikalibrasi? Harusnya kan meter pelanggan itu rutin ya sekitar 5 tahun lah dikalibrasi gitu kan. Jangankan untuk merutin kalibrasi, banyak PDAM itu yang database pelanggannya aja belum lengkap, gitu ya. Gitu. Nah, jadi kondisi real ATR itu biasanya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Gitu. Nah, dan itu sebetulnya jadi berpengaruh juga terhadap besarnya pendapatan yang mereka peroleh dan juga pada saat untuk mereka menghitung biaya yang sebetulnya biaya berapa sih biaya yang mereka keluarkan gitu ya untuk operasional pemeliharaan tersebut. Next. Nah, jadi kalau mungkin kalau boleh saya rangkum gitu ya, dari selama ini penerapan tarif di Indonesia, tarif air minum, kemudian realisasi di lapangan, kemudian dampak tarif tersebut terhadap peningkatan layanan dan peningkatan kinerja penyelenggara air minum itu seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya sih ya masih banyak sekali tantangannya gitu ya. Walaupun secara peraturan mungkin udah banyak yang bagus gitu ya, tetapi penerapannya, implementasi di lapangan ini masih sangat challenging gitu. Nah, kenapa sangat challenging? Ini karena memang sektor air di Indonesia itu yang terlibat itu banyak sekali, yang ikut dalam pengaturan gitu ya. Kemudian juga yang ikut ingin mendapatkan keuntungannya juga banyak gitu ya. Jadi memang ini adalah sektor yang sangat multi segalanya, multi stakeholder, terus sudah gitu lintas bidang. Kementerian aja di tingkat pusat, kementerian yang terlibat untuk sektor air minum ini yang utama itu kan PUPR, Kemendagri, Keuangan, Kesehatan, Bappenas juga dimasuk di situ. Kementerian ESDM juga masuk di situ, karena kan untuk yang PDAM yang air tanah minta izinnya harus dari sana gitu ya. Jadi banyak sekali di tingkat pusat. Di daerah tambah lagi. Kemudian juga dinamika hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Mengingat adanya desentralisasi tersebut gitu ya. Kemudian juga faktanya air itu kan sebetulnya nggak bisa ya dibatasi dengan batas administrasi gitu. Karena kenyataannya, contoh, banyak penduduk Kota Bandung yang tinggalnya lebih dekat dengan wilayah pelayanannya PDAM Kabupaten Bandung. Apa iya Kota Bandung harus investasi narik pipa gitu ya untuk melayani tersebut penduduk di wilayah tersebut, padahal lebih dekat kalau dari
Tarik aja dari sistemnya Kabupaten Bandung, misalnya gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu penyebab. Nah, selain itu juga di Indonesia ini peraturan perundangan sudah banyak, instansi terlibat sudah banyak. Tetapi siapa yang melakukan fungsi regulator dan di tingkat mana, ini belum jelas. Terutama sejak dibubarkannya BPP SPAM. Ya, dulu ada yang namanya BPP SPAM, Badan Penyelenggara apa ya? Saya juga sampai lupa singkatannya gitu. Tapi dulu BPP SPAM itu dibentuk untuk bisa membantu pemerintah daerah dalam yaitu apa penyelenggaraan. Jadi ada fungsi semacam regulator ada di BPP SPAM. Tapi dengan BPP SPAM bubar, sekarang ini menjadi semakin tidak jelas, ya. Nah, kemudian yaitu tadi peraturan perundangan sudah banyak. Permendagri tentang tarif itu sudah sangat bagus, gitu ya sebetulnya. Kalau kita lihat item-item yang tercakup di situ. Tapi pengawasan, monitoring, pengawasan, kemudian enforcement penerapan pelaksanaannya itu yang belum ada. Gitu. Contoh itu Permendagri 21 itu diterbitkan tahun 2020 ya. Sampai sekarang itu ada sekitar 33 provinsi yang sudah menetapkan tarif batas atas dan batas bawah. Nah, tapi apakah provinsi tersebut melakukan pemantauan tentang penerapan tarif tersebut kepada Pemda dan Pemkot di wilayah provinsinya? Nggak ada yang tahu. Kemudian apakah tarif batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh gubernur itu sudah diupdate? Karena harusnya itu berlaku 3 tahun ya. Apakah sudah diupdate? Nggak ada yang tahu. Terus bagaimana dengan provinsi-provinsi yang belum atau belum mau menerapkan tarif batas bawah provinsi itu? Sanksinya apa, konsekuensinya apa? Nggak ada juga. Gitu, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian tentang kualitas air, pemantauan kualitas air. Permenkesnya sudah ada tentang kualitas air yang harus di ini. Nah, tapi apakah itu di-enforce? Kenyataannya banyak daerah yang tidak, dinas kesehatannya nggak punya laboratorium kualitas air. Terus mengandalkan PDAM untuk melakukan pemantauan kualitas air. Padahal PDAM-nya sendiri juga banyak PDAM yang punya laboratorium tapi nggak pernah dipakai. Ya, jadi kalau ke PDAM coba deh mampir lihat laboratoriumnya. Itu banyak laboratorium peralatan rusak bukan karena rusak gimana, tapi rusak karena nggak pernah dipakai. Ya, itu. Nah, plus yaitu dari dinas kesehatan setempat tidak mengenforce ketentuan pengambilan sampling dan pengetesan kualitas air, baik itu di produksi maupun di pelanggan, terutama yang di pelanggan. Nah, selain itu juga yaitu ini termasuk sektor yang intervensi politisnya sangat besar, ya karena banyak pemerintah daerah itu merasa, aduh kalau menyesuaikan tarif air minum itu membuat dia tidak populis. Gitu, ya. Nah, tapi di sisi lain juga ini kadang-kadang juga karena kurangnya pemahaman baik itu dari PDAM maupun dari kepala daerah ya, pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang mereka merasa kalau mau menyesuaikan tarif air minum itu otomatis sifatnya adalah menaikkan tarif. Padahal sebetulnya enggak, gitu ya. Sebetulnya penyesuaian itu bisa saja modelnya itu adalah memastikan bahwa kelompok masyarakat tarifnya itu sesuai dengan kelompoknya. Gitu, ya. Jadi misalnya kalau ada pengelompokan tarif sebagai rumah tangga, niaga, industri, ya harus dipastikan bahwa memang orang yang rumah tangga membayar tarif rumah tangga, niaga membayar tarif niaga, industri membayar tarif industri dan sebagainya gitu. Bukan tarifnya sebetulnya itu udah bangunannya sebagai industri atau niaga, tapi masih bayar tarifnya tarif rumah tangga, misalnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu penyesuaian itu bisa berupa itu atau berupa penyesuaian blok tarifnya. Misalnya selama ini ya sudah hanya ada 2 blok tarif, 0 sampai 10 sama di atas 10 meter kubik. Nah, ini
mau disesuaikan supaya masyarakat itu lebih hemat air pertama. Kedua, memberi peluang juga untuk PDAM meningkatkan pendapatan. Jadi bloknya ditambah misalnya di atas 20 meter kubik dinaikin lagi misalnya gitu. Ya. Itu. Tapi ya itu, secara umum masih merasa bahwa kalau melakukan penyesuaian tarif berarti menaikkan tarif dan berarti itu nggak populer tuh, untuk kepala daerah. Nah, hal yang lain ini menurut saya yang paling berat juga ya. Kesadaran masyarakat tentang nilai air itu di kita tuh masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang merasa, mendingan saya pakai air sumur aja deh. Karena nggak usah bayar. Gitu, ya. Tanpa menyadari bahwa eksploitasi air tanah yang terlalu banyak itu sebetulnya itu kedepannya akan konsekuensinya jauh lebih mahal daripada kita menjadi pelanggan PDAM. Terus selain itu juga bahwa sebetulnya air sumur di rumah kita itu belum tentu kualitasnya juga bagus. Gitu, ya. Dan sebetulnya juga kan sumur pakai pompa listrik. Jadi sebetulnya ya itu. Jadi kesadaran masyarakat tentang nilai air ini juga memang masih sangat rendah gitu ya. Dan ya masih ada anggapan ya kenapa kita mesti bayar mahal, orang itu kan air ya PDAM itu kan monopoli, terus air itu kan harusnya digratisin gitu ya. Karena ya itu belum menyadari bahwa di balik kenyamanan, comfort untuk kita bisa buka air, buka keran, mendapatkan air kapanpun dan ya kapanpun kita mau, itu banyak sekali biaya-biaya dan investasi yang diperlukan. Gitu. Nah, selain itu juga dari aspek penyelenggara, walaupun namanya perusahaan daerah, sebagian besar PDAM di kita itu dipimpin oleh direktur-direktur ataupun top manajemen yang belum punya jiwa entrepreneurship. Masih dikelola seperti birokrat gitu ya. Jadi banyak sih joknya tentang PDAM itu ya gitu. Jadi ada yang perusahaan daerah anak mantu titipan gitu ya. Jadi yang mendapat jabatan ini mendapat jabatan direktur itu bukan dipilih berdasarkan kemampuan tapi ya titipan tim sukses gitu ya. Yang akhirnya berpengaruh kepada manajemennya, manajemen perusahaannya gitu ya. Kemudian juga banyak lagi jok, nggak bisa itu disebut PAM atau PDAM. Oh, tetap bisa disebut PAM atau PDAM. Tapi bukan perusahaan daerah air minum atau perusahaan air minum, tapi perusahaan air mati, karena lebih sering mati daripada hidupnya gitu ya. Nah, itu gitu ya. Jadi masih banyak PDAM itu ya itu karena merasa monopoli, jadi ya mungkin customer orientationnya juga masih sangat rendah. Gitu. Jiwa bahwa ini tuh harus dikelola sebagai pertama harus untuk ini adalah perusahaan yang memberikan jasa pelayanan gitu ya. Jadi harusnya lebih customer oriented dan juga harus lebih dikelola secara profesional. Dan sebetulnya kalau dikelola secara profesional, PDAM itu bisa banget gitu untung gitu ya. Nah, contoh di Brazil itu ada PDAM-nya Sao Paulo, itu namanya Sabesp. Itu dikelola dengan sangat profesional dan mereka menjadi water utility pertama yang bisa melantai di bursa di New York. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian Portugal, utility di Portugal. Itu juga sangat profesional dan sekarang itu mereka menjadi leading atau menjadi champions untuk utility of the future. Karena mereka pikirnya udah bukan cuman untuk bisa memberikan layanan, tapi udah bisa mikir ke apa yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan utilitasnya itu menghadapi tantangan di masa depan. Perubahan iklim, gitu ya. Kemudian memasukkan juga aspek-aspek yang lain. Pemanfaatan teknologi, kemudian juga kesetaraan gender, itu udah masuk semua di bisnis plan-nya mereka. Terus nggak usah jauh-jauh, Korea Selatan. Kalau Singapura oke lah, kita selalu argumentasi kita adalah itu negara kecil, gampang mengelolanya. Korea Selatan itu
kondisi mereka di tahun 60 sesudah perang Jepang itu sangat jauh lebih jelek daripada kita. Tapi hanya dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, mereka berhasil mengembalikan keadaan penyediaan layanan air minumnya 100% dengan kualitas potable water. Kemudian juga mereka berhasil membersihkan semua sungai di Korea. Ya. Itu karena memang betul-betul dikelola secara profesional, kemudian juga ada kemauan politik dari pemerintahnya untuk memastikan sektor air dan sanitasi itu menjadi prioritas sebelum pembangunan ekonomi. Itu. Ya, itu. Mungkin itu dulu, kayaknya ini ya terakhir ya. Ini sih saya cuman mau ingin supaya berdiskusi dan supaya adik-adik bisa ini ya, mungkin ada ide-ide gitu ya. Seperti apa sih seharusnya tarif air minum itu ke depan? Nah, ini ke depan itu juga kita kan nggak bisa hanya untuk bisa nutupin operasional pemeliharaan ya, tetapi harus dipastikan bahwa penyelenggaraannya itu memenuhi aspek K3, kualitas, kuantitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan harusnya K3 plus K3 plus ya. Kemudian juga harus efisien, berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana, mengingat negara kita negara yang sangat rentan gitu ya. Kemudian di sisi lain juga harus bisa memberikan insentif bagi masyarakat untuk bisa lebih menghargai air. Nah, jadi apa aja sebetulnya yang harus diperbaiki? Monggo. Oke, terima kasih banyak Bu Irma. Kebetulan sudah bergabung dengan kita Bu Citra ya dari IATL ITB, Ketua IAL ITB. Mungkin Bu Citra mau memberikan semacam benang merah gitu Bu, atau lesson learn gitu dari yang dari materi kita hari ini. Sambil nanti lanjut diskusi setelah ini mungkin teman-teman. Ya, makasih. Saya rasa pertanyaan Ibu Irma yang terakhir ya, jadi benang merah. Mungkin teman-teman adik-adik udah mengingat waktu itu ada kayak kisi-kisi atau coverage ya tentang kuliah kita selama semester ini tentang insentif ekonomi, dan kita sudah kalau saya nggak salah menggali dua ya, satu tarif sampah ya, dan kedua tarif air minum, baru dua ya. Oh, satu lagi yang BPDLH tapi waktu itu agak besar ya. Ini yang spesifik ada dua, tarif sampah sama tarif air minum ya. Selanjutnya Bendit belum ya? Bendut belum ya, Ibu? Belum. Nah, nanti ke depan akan ada sekitar 6 atau 7 lagi jenisnya. Jadi mungkin kita bisa coverage sekitar 8 jenis insentif ekonomi. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya apa basic berpikir dari insentif ekonomi waktu itu ya? Masih ingat? Kita harus mengadres problem yang namanya apa? Problem yang membuat masalah lingkungan, yaitu eksternalitas. Caranya apa? Sangat simpel, dibalik menjadi internalisasi. Nah, mungkin kita pengen coba exercise nih dengan air minum. Apa eksternalitas di air minum ini ya? Problem apa itu? Kalau dari tadi Bu Irma cerita. Apa? Perilaku apa dari air minum yang tidak menghargai dia sebagai sumber daya karena nggak ada harganya di situ, nggak ada price-nya atau kurang. Salah satunya tadi apa? Air tanah ya. Air tanah ambil aja, nggak ada pembayaran ya saat ini ya Bu Irma ya. Jadi orang cenderung ambil aja, mau mau sedalam apapun merusak akuifer nggak ada masalah karena nggak ada yang menjadi apa? Apa? Nggak ada komponen price-nya di situ. Itu satu, air tanah. Kemudian mungkin air minum, apalagi Bu Irma. Mungkin masalah tadi saya nggak masuk AMDK, air minum dalam kemasan. Gimana itu? Karena
Dan kalau argumentasinya kualitas air minum enggak juga. Kemudian kita juga suka lupa memikirkan dampak air minum dalam kemasan terhadap lingkungan. Jadi sedikit latar belakang kenapa waktu itu yang nomor 7 itu dibatalkan. Sebetulnya itu karena ada sebagian eksploitasi mata air yang luar biasa oleh perusahaan air mereka. Dan itu sebetulnya yang perlu dicegah. Tapi akhirnya kebablasan sampai akhirnya dianggap keterlibatan sektor swasta di air itu harus di stop. Iya betul. Ya, Salah. Nah, kemudian hal yang lain yaitu nggak mau penyesuaian pada saat PDAM melakukan penyesuaian tarif atau misalnya melakukan kalibrasi meter, akibatnya meternya lebih akurat, terus jadinya bayar lebih mahal. Itu protes, gitu kan? Protes, padahal sebetulnya itu terjadi akibat ya mungkin ada bocor di rumahnya, nggak diperbaiki, jadi kebiasaan untuk membuang air itu masih. Nah, jadi itu di masyarakat. Kemudian di PDAM sendiri juga kadang-kadang mereka itu enggan untuk melakukan pembatasan, untuk melakukan kampanye penghematan air, karena mereka merasa, aduh nanti kalau masyarakat pakai airnya sedikit, pendapatan saya berkurang dong. Padahal sebetulnya kalau masyarakat mau hemat air, kan air yang tersedia untuk bisa digunakan untuk lebih memperluas cakupan pelayanan itu kan lebih ada. Gitu. Mungkin itu beberapa. Baik. Contohnya ya. Jadi ada 4 setidaknya case di sini bagaimana penetapan tarif air yang baik itu harusnya bisa merubah behavior orang ya terhadap penggunaan air. Yang pertama air dalam tadi ya. Harusnya berarti gimana nih harusnya? Kalau air dalam harus dikasih harga nggak supaya orang lebih menghargai atau mengontrol behaviornya? Pompa harusnya gimana caranya Birma? Bisa nggak itu ya? Kalau untuk industri udah pasti ya bisa ya. Tapi yang pembatasan dan penerbitan izin pemanfaatan air bawah tanah ini kayaknya harus regulasinya sudah ada ya sebetulnya. Berarti dari Pemda ya. Pemda ya levelnya bukan nasional ya. Di provinsi ya. Oke. Tapi banyak yang juga belum. Kemudian juga memang di kita itu juga salah satu kendalanya peta geologi itu belum membuka publik. Sebetulnya harusnya itu bisa digunakan untuk melakukan zonasi. Daerah mana yang masih bisa, mana yang sama sekali tidak boleh. Oke. Kemudian juga kayaknya yang lain itu kita harus dinas kesehatan melakukan sampling kualitas air sumur secara masif dan itu harusnya digunakan untuk kampanye bahwa ya sebaiknya sebetulnya sudah terkena. Ada yang mau ditanyain masalah air bawah tanah dulu nih, menarik ya. Jadi ada regulasinya, tapi kebayangkan bagaimana cara pemerintah memonitor mungkin ribuan atau mungkin jutaan rumah tangga yang pakai air bawah tanah ya. Pasti susah sekali kan. Berapa yang ditarik, berapa luas dalamnya. Kalau industri masih bisa kepantau ya. Tapi kalau rumah tangga udah berat. Itu mereka curi-curi. Oke, jadi di situ teman-teman lihat ya ada gap isu instrumen ekonomi yang masih belum bisa merubah behavior orang terhadap air bawah tanah ya. Jadi kita masih loss-nya banyak sekali, polusinya masih banyak terjadi. Yang kedua tadi yang AMDK misalnya, AMDK itu contoh menarik, orang sebenarnya mau bayar willingness to pay, tapi kenapa dia bayar air galon? Saya juga bayar air galon, jadi langsung mikir, aduh dimarahin sama Virgi nanti. Padahal tapi tempat saya nggak tercover oleh APDAM sama sekali nggak, padahal di pinggir Bandung banget ya. Kenapa orang mau bayar PMDK itu lebih karena campaign ya, campaign bahwa itu air aman, sementara yang bayar air minum nggak mau. Yang ketiga tadi saya lupa apa ya, tapi tarif air minum juga masih sangat rendah ya sekarang ya. Jadi
rendahnya itu orang tuh menjadi suka udahlah bayar segitu mah udah aja kita foya-foya aja kan. Nyiram tanaman lah apalah itu foya-foya karena bayarnya kecil banget. Harusnya jadi tarifnya tuh belum belum mengcover seluruh cost kan, termasuk eksternalitas pemeliharaan segala macam tuh belum. Jadi karena belum, orang tuh foya-foya aja. Jadi kita loss banyak air karena tarifnya itu masih sangat murah. Ini mirip dengan sampah. Sampah berapa nih sekarang bayarnya? Saya lupa waktu itu Pak Beno bilang berapa ya. Tapi sangat-sangat kecil dibandingin cost yang sebenarnya. Itu membuat orang ya buang sampah aja toh bayarnya cuma murah. Jadi sekali lagi isu rendahnya tarif itu besar. Tapi sekali lagi ini masalahnya sangat banyak politis ya. Susah banget menaikkan ya tarif ke tarif yang seharusnya. Nah itu. Terus apa lagi tadi ya Bu Irma ya? Yang zonasi ya, termasuk zonasi ya, punya data yang baik sehingga ada daerah-daerah yang tidak boleh sama sekali air bawah tanah ya, dia harus karena udah tercover misalnya sama air minum. Terus juga zonasi tadi ya, pemerintah Pemda masih enggan melakukan kalibrasi zonasi ya, termasuk mengencourage orang supaya enggak foya-foya. Dia lebih suka ya orang ambil pakai air banyak aja nanti bayar ke saya. Karena penetapan tarif itu membuat ya itu baik PDAM-nya juga belum terinsentifise ya untuk mengelola dengan baik. Padahal tadi contoh-contohnya udah banyak yang bisa bagus ya. Dan kalau dikelola dengan baik semuanya beruntung karena tidak ada masalah-masalah lingkungan. Si PDAM juga bisa sampai bursa ya. Bursa di New York itu luar biasa banget. Artinya bisa dikelola secara bisnis yang baik. Ada yang mau ditanyain di sini? Udah clear masalah benang merahnya dengan prinsip ini ya, insentif ekonomi ya. Nah, jadi teman-teman di sini belajar bagaimana di teknik lingkungan isunya bukan hanya desain. Desain itu one thing ya, tapi jauh lebih besar adalah isu-isu kayak ekonomi begini dan nanti isu-isu governance, politik, gimana memaksa Pemda untuk mau, terus antar stakeholders itu susah banget. Desain itu mungkin jangan-jangan hal paling gampang ya. Teknik yang paling gampang, tapi begitu di dunia nyata itu semua hal yang lain tuh yang lebih sulit ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ayo nanya apa aja. Kemarin udah ujian ya? Udah UTS? Masih proses? Oh, berarti ada kisi-kisi dong satu nih dari air minum ya. Nah, karena UTS-nya kan sebenarnya teman-teman diajar mengeksplor aja ya pola pikirnya. Pilih salah satu gitu kalau nggak salah ya. Pilih salah satu, terus apa ekonomi instrumen ekonominya, apa dasarnya, bagaimana solusinya, sekarang bagaimana regulasinya. Mungkin ada contoh-contoh di luar negeri kayak tadi di apa tadi? Brazil, terus apalagi Korea ya, itu contoh-contoh bagus untuk tarif air minum. Ada lagi yang mau nanyain? Cukup? Yang apa harus diperbaiki itu PR. PR ya. Enggak, saya cuma mau nambahin, mau share aja gitu. Jadi sebetulnya di Indonesia sendiri juga udah ada PDAM yang bagus, ya, sangat bagus, baik itu dari aspek teknis, penyediaan layanan maupun pengelolaan keuangannya. Salah satu contoh PDAM Kota Malang, ya. Kota Malang ini termasuk PDAM yang dari sisi size dia cukup besar ya, sedang pelanggannya kalau nggak salah yang jelas di atas 50.000 sih gitu, tapi cakupan pelayanan dia itu sudah di atas 90%. Jadi kalau ke Kota Malang hampir semuanya sudah mendapatkan layanan dari PDAM. Kemudian Kota Malang ini juga merupakan PDAM pertama yang berani mendeklarasikan bahwa air minum di wilayah pelayanannya itu siap minum. Ya. Jadi dia merupakan PDAM pertama yang memastikan bahwa air di pelanggan ya, bukan di IPA. Di pelanggan itu airnya sudah siap minum. Karena apa?
karena dia betul-betul melakukan upaya monitoring dan evaluasi sistemnya secara real time dan sangat komprehensif. Jadi kalau sempat mampir ke PDM Kota Malang, minta untuk melihat mereka kayak punya satu ruangan gitu, control room-nya. Jadi semua sistemnya itu sudah terdigitalisasi dan mereka menggunakan meter yang elektromagnetik gitu ya. Jadi bisa dilihat secara real time. Nah, tapi jangan itu yang dilihat. Ya. Kota Malang itu dulu PDAM-nya sama kayak PDAM yang lain. Ya, kebocoran tinggi, cakupan pelayanan masih rendah gitu. Nah, tapi mereka itu sangat berkomitmen dan sangat mau belajar untuk terus-menerus meningkatkan pelayanannya. Dan mereka juga memiliki strategi untuk memilih investasi yang akan membantu meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka gitu. Jadi mereka itu tidak segan-segan mencari alternatif sumber dana, kemudian juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk investasi mengadakan meter-meter yang bisa akurat, gitu ya. Jadi investasi mereka itu adalah untuk investasi di meter alat ukur yang akurat, kemudian juga pengadaan peralatan untuk bisa mendigitalisasi semua sistemnya, gitu ya. Jadi semua jaringan pipanya terpetakan, kemudian ada GIS-nya link ke MIS database pelanggannya. Kemudian mereka melakukan upaya penurunan ATR, angka air tak berekeningnya, kebocorannya. Mempercepat respons kalau misalnya pelanggan bilang, oh ada pipa bocor. Tadinya kalau misalnya perbaikan itu seminggu, itu mereka percepat. Semua harus selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu mereka jadikan standar gitu ya. Nah, dengan begitu mereka selalu bisa menjamin bahwa kualitas airnya itu ya terjamin gitu. Nah, jadi mereka memang invest untuk pengadaan peralatan, kemudian juga memperbaiki sistemnya gitu ya, kemudian juga invest juga untuk di SDM. Tetapi sebagai akibat investasinya itu, mereka jadi bisa mempercepat perluasan cakupan pelayanan. Jadi dari tadinya cuma bisa melayani sekitar 50%, itu sekarang hampir di atas 90% ya. Kemudian juga tadinya ada beberapa daerah yang pelayanannya itu nggak bisa 24 jam, sekarang semuanya 24 jam dengan tekanan yang cukup gitu ya. Nah, dengan tekanan yang cukup juga kan berarti menjaga potensi masuknya kontaminan dari luar pipa ke dalam pipa gitu ya. Jadi itu juga yang menyebabkan mereka bisa menjamin kualitas airnya. Kemudian juga dengan investasi seperti itu mereka jadinya bisa menghemat kebutuhan investasi yang lebih besar. Kalau mereka tidak melakukan upaya penurunan ATR, itu tuh mereka untuk bisa memperluas cakupan pelayanan itu tadinya harus bangun IPA baru. Instalasi pengelolaan air baru gitu. Karena yang mata airnya itu kan banyak kan terletak di luar wilayah Kota Malang ya. Dan terancam akan ditutup gitu. Nah, tapi mereka melakukan upaya efisiensi operasional, perbaikan sistem, akhirnya investasi untuk bangun IPA-nya mereka bisa tunda. Nundanya nggak main-main, mereka menunda hampir 10 tahun. Jadi baru sekarang ini mereka memang betul-betul harus bangun IPA. Itu ya. Selain Kota Malang, PDAM Buleleng di Bali, itu juga. Dengan hal sederhana mereka bisa memberikan jaminan pelayanan yang baik ke masyarakat. Dan nggak pakai acara naikin tarif. Gitu ya. Kemudian contoh lain yang bagus itu adalah Palembang. Dulu itu Palembang itu jelek sekali. Istilah pipa spaghetti itu di Palembang. Ya. Pipa spaghetti karena jaringan distribusinya itu jadi orang itu connect ke pipa pakai selang-selang gitu loh. Jadi kalau jalan di gang-gang itu banyak sekali bukan sambungan liar lagi namanya tapi jaringan liar. Pakai
pipa-pipa apa selang-selang itu. Makanya kita bilang istilahnya pipa spaghetti. Itu sangat jelek. Jadi kebocoran di atas 70% gitu. Nah, tapi mereka melakukan perbaikan, dan upaya perbaikan yang mereka lakukan itu bukan dengan menaikkan tarif pertama kali, enggak. Gitu. Tapi melakukan perbaikan pelayanan dulu, buktikan ke masyarakat bahwa ada upaya untuk memperbaiki pelayanan. Dengan pelayanan yang membaik, masyarakat itu biasanya terus jadi mau tarifnya disesuaikan. Ya. Nah, hal lain yang saya ingin sampaikan di sini, kadang-kadang kita waktu mendesain IPA atau jaringan distribusi atau sistem penyediaan layanan air minum ya dan air limbah, kadang-kadang kita terlalu fokus terhadap aspek teknis, ya. Terus yang kita hitung itu ya udah besar biaya untuk bangun instalasi tersebut. Kadang-kadang kita lupa untuk melakukan cost benefit analysis, ya. Cost benefit analysis terhadap nanti dampaknya terhadap biaya operasional, kemudian juga faktor-faktor eksternalitas yang lain yang tadi disebutkan. Nah, saya pesan ini kepada adik-adik ini, nanti kalau masuk ke dunia kerja, jadi konsultan misalnya, jangan lupa untuk selalu melakukan cost benefit analysis ini. Ya, mungkin itu. Kasih. Ini apa beberapa referensi yang mungkin bisa berguna untuk untuk adik-adik bisa lihat. Ya, terima kasih.